Bismillahirrahmanirrahim. Al-malhamah al-uzma atau al-malhamah al-kubra disebutkan dalam hadis Imam Tirmizi, antara malhamah uzma, penaklukan Konstantin, dan khurujud dajjal itu cuma 7 bulan, di riwayat lain 7 tahun. Tapi kalau riwayat Imam Tirmizi berapa? 7 bulan. Nah, di riwayat Abu Daud, antara perang dengan penaklukan Madinah itu 6 tahun. Wa yakhrujud dajjal fi sabi'ah, lalu keluarlah dajjal. Ini kita sebutkan tahapan-tahapannya, bahwa sebelum Dajjal Mahdi muncul, mereka sudah ada. Beberapa ulama kita sudah dikasih visi dan mereka bisa melihat. Beberapa sudah mimpi, beberapa sudah mengalami pengalaman rohani, bertemu dengan sosok Al-Mahdi, bertemu dengan sosok Dajjal. Udah ketemu, Pak. Beberapa mereka udah melihat di mana si Dajjal itu, di mana Imam Mahdi itu. Jadi sosoknya sudah ada. Tapi kapan Allah keluarkan dua-duanya, maka terjadilah perang besar dulu yang disebut Al-Malhamah Al-Kubra. Tapi di perang Malhamah itu sebenarnya Imam Mahdi sudah keluar, cuma belum semua orang tahu. Dajjal pun sudah bergerak, tapi di belakang layar. Keluarlah kemudian puncaknya, jika Dajjal keluarnya 40 hari 40 malam. Al-Mahdi itu dia saktinya luar biasa. Semua keilmuan yang pernah ada di masa lalu itu ada pada beliau. Maka Al-Mahdi nggak pernah takut sama Dajjal, hidupnya santai karena dia mengenal Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali nggak ada takutnya. Jadi antum kalau cemas ini nur kewaliannya hilang udah. Al-Mahdi itu presidennya, pemimpinnya para wali. Pasti dia paling tenang di saat semua orang ribut, semua orang cemas. Kita baru dapat isu Dukhon 15 Ramadan tahun lalu, cemas nggak? Ya Al-Mahdi santai aja pasti. Ya apalagi pengikut-pengikut dia, santuinya bukan main. Dan nggak mungkin Al-Mahdi itu sekarang nonjol-nonjolin dirinya, apalagi nongol-nongol di YouTube ngaku-ngaku udah ketemu Tuhan. Nggak mungkin, ya. Dan kurang canggih Al-Mahdi kalau mimpi ketemu Tuhan, ketemu Allah, ketemu Nabi. Al-Mahdi dapat akses yang lebih mulia dari itu. Maka jangan percaya dengan Mahdi-Mahdi palsu. Semua di prank itu, ya. Jadi ada Mahdi di prank, Pak. Nah, itu muncul di akhir-akhir hari ke-40, udah hari ke-30-an, itu Allah turunkanlah Sayyidina Isa di Menara Putih. Di mana Menara Putih? Di timurnya Damaskus. Maka nanti bergerak dari Khorasan timur. Kita ini bagian dari timur, cuma bukan Khorasan. Nanti bergerak. Di saat itu coba antum perhatikan hadis ini. Hal la taqumu sa'ah hatta yaghzuha 70,000 min Bani Ishaq. Tidaklah terjadi kiamat sehingga berperang padanya 70.000 keturunan Ishaq. 70.000 keturunan Ishaq berarti Israel bukan? Tuh, aneh sudah sebut tadi, Taliban itu keturunan Kabilah Fustun, salah satu keturunan Bani Ishaq. Ini nubuat Nabi nih. Maka jangan mau dia bawa bendera la ilaha illallah, mau dia bawa bendera apa, yang penting dia keturunan Bani Ishaq. Mereka nggak nolak kok, Pak. Mereka nggak nolak kalau mereka keturunan Ishaq. Fa idza ja'uha nazalu, jika mereka datang, nazalu, mereka menempati atau turun, falam yuqatilu bisilah,
mereka tidak berperang dengan alat-alat senjata. Walam yarmu bisahmin, di saat itu mereka tidak berperang menggunakan panah. Berarti olahraga akhir zaman apa dong? Tidak berperang dengan panah. Walam yarmu bisahmin, saya suka panahan walaupun susah kenanya. Ini Fajar nih menyaksikan kalau saya main panahan, dari 10 yang kena atau doang. Pas baca hadis ini, alhamdulillah. Kenapa? Lam yarmu bisahmin, mereka tidak perang dengan melempar busur panah, tapi yang mereka katakan apa? Qalu la ilaha illallah wallahu akbar. Senjata mereka zikrullah, la ilaha illallah wallahu akbar. Fayaskut ahadu janibaih, lalu salah satu dari masing-masingnya jatuh, ya. Illa an qala alladhi fil bahri thumma yaqulu tsaniyah la ilaha illallah akbar. Jadi ini perperangannya nanti betul-betul manual. Perperangannya betul-betul manual. Ketika turun Nabi Isa, ternyata Dajjal ini sudah tahu nasib dia nanti. Yang akan menebas lehernya itu Nabi Isa. Makanya Nabi Isa di waktu beliau masih hidup di zaman Bani Israel, umur 33 tahun lebih beberapa bulan, beliau kemudian dikhianati oleh salah satu muridnya sendiri yang nyamar jadi pengikutnya, namanya Yudas Iskariot. Ternyata Yudas Iskariot itu adalah samaran dari Samiri. Samiri ini nggak tahu kemana hilang. Dia mengira Nabi Isa sudah mati, tapi dengan ada kajian-kajian begini muncul Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengabarkan Isa belum mati. Kagetlah dia, muncul ketakutan lagi. Jadi Samiri itu alias Dajjal takutnya sama sosok Isa, karena dia dikasih tahu, kamu nasibmu berakhir di tangan Nabi Isa. Jadi nanti setiap kali ketemu Nabi Isa, terlihat jauh saja itu Dajjal langsung pergi. Apa kata orang sini? Jiper apa? Oh, Nabi Isa kabur dia, Pak. Disebutkan di hadis, dia meleleh seperti garam. Garam kepanasan meleleh. Maksudnya ketakutan. Jadi Dajjal tuh nggak pernah takut kecuali Nabi Isa. Menurut antum, Al-Mahdi ini kurang sakti atau gimana? Kok Nabi Isa yang bunuh? Ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa masuk ke satu masjid di salah satu wilayah di Syam. Kita nggak tahu nama masjidnya apa, kan belum dikabarkan, di hadis cuma begitu doang. Di dalam masjid sudah berkumpul umat Islam, di luar berjaga. Ternyata nggak jauh dari situ pasukan Dajjal sudah mau menembus, tapi nggak berani dekat. Di saat itu Nabi Isa datang. Nabi Isa dipersilakan jadi imam. Apa kata beliau? Tidak, engkaulah yang jadi imam, wahai Mahdi. Coba bayangin, wali dari Nabi Muhammad, keturunan Nabi Muhammad, jadi imam di belakangnya Nabi Isa. Kok bisa? Nabi Isa nanti statusnya bukan sebagai nabi, statusnya sebagai wali, karena Nabi bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Jika ada nabi turun setelahku, pangkatnya bukan sebagai nabi, pangkatnya sebagai wali. Nanti ada penyerahan pedang senjata khusus, kita nggak tahu senjatanya apa, dari Sayyidina Al-Mahdi kepada Sayyidina Isa. Pedang itulah kemudian alatnya Nabi Isa untuk menggorok Dajjal.
Ini Dajjal itu digorok dengan apa aja nggak mati-mati. Tapi jika pedang ini sudah diserahkan, berarti sudah ada skenario orang dalam Al-Mahdi berhasil di tengah Dajjal. Sebagaimana orang Dajjal disisipkan ke Al-Mahdi, kan Allah khairul makirin, Allah sebaik-baik yang berkonspirasi. Tentu juga ada orang Al-Mahdi di sekitar Dajjal. Nanti mereka kode-kodean Pak secara batin. Siap. Barulah Sayyidina Isa mengejar kemanapun Dajjal pergi. Disitulah terbirit-birit mereka bergerak bersama Al-Mahdi, Isa, Al-Mahdi, Isa. Bahkan disebutkan ada riwayat Khidir dan Ilyas. Semuanya bergabung. Betapa canggihnya Al-Mahdi. Penasehatnya adalah seorang nabi, Nabi Isa. Penasehatnya Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Dia wali, penasehatnya nabi. Kira-kira gimana tuh? Itulah beruntungnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarlah hadis walaupun dhaif menurut ahli hadis. Ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama umatku seperti nabinya Bani Israel. Setara secara tugas, walaupun secara makom itu lain cerita. Maka sahabat-sahabat dimulakan Allah, nanti ini bakal terjadi dalam waktu menjelang kesananya cepat. Tapi kalau sudah terjadi perang nanti, kita nggak ada lagi ada handphone, ya. Jangankan handphone, nanti pedang aja susah dipakai, panah aja susah dipakai. Tapi nanti ada perang kekuatan-kekuatan batin, kekuatan alam. Dan saya sudah pernah cerita di sini. Nanti pohon-pohon, gunung-gunung, batu-batu, semuanya membisikkan kepada orang Islam, wahai Muslim, di sini ada Yahudi, di sini ada musuh Allah. Benar nggak? Itu antum bisa nggak mendengar pohon ngomong? Kalau nggak ngerti ilmunya bisa kabur kan? Atau bisa gila-gila sendiri. Itulah ilmu yang dulu dimunculkan kepada baginda Nabi SAW ketika Nabi jalan-jalan di Mekah. Itu bukit-bukit bebatuan, itu nyapa Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi masuk ke Madinah, banyak pohon, itu pohon-pohon patuh sama Nabi. Itu ngomong pakai bahasa lisan atau pakai bahasa rohani? Rohani Pak. Kalau Bapak coba pakai bahasa lisan, coba aja pohon tuh ngomong, ya, saya jamin gagal. Tapi Allah mengatakan, dengan apa kita berdialog dengan alam? Nah, ini kata kunci. Tidaklah ada sesuatu, wa in min syai', tidaklah ada sesuatu kecuali yusabbih, bertasbih, sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, bertasbih apa yang di langit dan apa yang di bumi. Maka belajarlah mentasbihkan badan kita, mentasbihkan batin kita, maka nanti kita akan bisa berdialog dengan bahasa-bahasa tasbih alam semesta. Baru bisa ngerti Pak nanti mereka ngomong apa. Maka nanti walaupun kelompok Al-Mahdi ini sedikit, tapi tentaranya itu alam. Air berbicara, pohon berbicara, batu berbicara, kecuali ada satu pohon namanya Al-Gharqad yang sekarang sudah ditumbuhin mereka, ya. Barangkali itu ada yang mau didiskusikan. Wah, pasti Pak Mirwan nih, langganan tetap. Tafadhol, langsung Pak Mirwan. Dengar. Assalamualaikum. Ya, pengajian kita ini udah mulai diakui di tempat lain. Udah banyak. Mudah-mudahan ini terus kita galang supaya MRBJ ini juga dikenal orang di luar, bukan hanya di Bintaro saja.
Tadi Ustaz katakan bahwa perbankan itu tidaklah semuanya haram. Saya kebetulan pemuda tahun 70-an Ustaz. Profesor Dr. Hamka dulu udah mengatakan itu. Ya. Cuma belakangan setelah banyaknya yang datang dari Arab Saudi, penceramah-penceramah kita itu yang menyatakan bank itu haram. Dulu setahu saya, menurut Profesor Hamka, lihat dulu konteksnya, di mana haramnya, di mana halalnya. Tidak semuanya itu haram, karena kan selalu dibilang itu ada bunganya. Apakah bunganya itu berlipat-lipat? Bank itu kan membutuhkan dana, membutuhkan gaji pegawai. Nah, kesimpulan Hamka waktu itu, tidak semua bank itu haram. Jadi masih ada dua pendapat waktu itu. Jadi kalau memang itu juga Ustadz berprinsip ini, sampaikan ini ke umat supaya jangan salah kaprah kita semua. Mungkin itu. Yang kedua mengenai Al-Mahdi sama tadi Dajjal. Apakah bukan sekarang ini Dajjal itu udah berkeluaran Ustaz? Ya. Tapi bentuknya bukan seperti itu, tingkah lakunya. Jadi kalau menurut saya di Indonesia ini pun udah banyak Dajjal sebenarnya, ya. Pelaksanaan corona ini juga banyak Dajjal di sana Ustaz. Masalahnya dulu untuk corona ini dianggarkan pemerintah hanya 72 triliun. Sampai hari ini itu sudah mencapai 1060 triliun. Kalau nggak bangkrut kita nggak tahu saya apa yang ini lagi. Apakah mesti separuh Indonesia ini dijual? Tidak tahu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nah, ini info penting. Guru besar kita Buya Hamka. Buya Hamka ini kan orang yang berani berkata yang pahit meskipun dia dibenci orang. Di saat orang-orang Muhammadiyah saat itu kering dengan tasawuf, beliau nulis buku tasawuf modern, bener gak? Ini produknya muncul Pak Mirwan ini kan, yang gak jelas kan. Disebut Muhammadiyah senang tasawuf, ya. Buya Hamka di saat orang-orang saat itu mulai ada isu mengharamkan bank, tapi nggak ngerti hakikat sebenarnya, beliau berani ngomong tidak semua kok. Rata-rata yang ngomong bank itu haram, rumusnya balik-balik ke hadis dhaif itu. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Itu yang diputar-putar. Itu hadis dhaif, Pak. Ya, yang pakai hadis ini nih, kita kasih tahu. Setiap pinjaman yang ada manfaat benefitnya yang kita sebut bunga, fahuwa riba, itu riba. Hadis itu dhaif. Giliran dhaif kok ente pakai, katanya nggak boleh pakai hadis dhaif, ya kan? Gini aja deh, gampang. Kenapa yang kita sebut bank sekarang berbeda dengan praktek riba di masa jahiliyah? Coba aneh minjam misalnya ke Pak Mirwan nih, anggap aja Pak Mirwan adalah ustadz yang tadi yang pulang dari mana tuh, ya, mengharamkan bank. Anggap aja ya, Pak Mirwan pinjamkan saya 5 miliar, saya kembalikan dalam waktu 5 tahun. 5 tahun lagi saya kembalikan 5 miliar. Pak Mirwan mau nggak terima? Oh, kita harus bagi hasil lah, kan nggak. Kalau pinjam meminjam nggak ada istilah bagi hasil. Bagi hasil, pinjam ya pinjam. Mau nggak, Pak? Nggak mau. Oh, beli rumah nggak boleh pakai bank. Tunggu dulu ya, sabar dulu. Antum beli rumah sekarang nih, kalau cash misalnya 1 M,
Kalau kredit di total misalnya 10 tahun jadinya 1,5 misal nih. Coba saya pinjam duit antum sekarang yang tas 1 M itu, 10 tahun lagi saya balikin 1 M juga, mau nggak? Oh, rumah aja naik kan, gitu kan ngomongnya. Itu riba bukan? Kan ada tambahan. Maka ada satu kejadian yang terjadi di zaman sekarang nggak ada di zaman Nabi. Pertama, uang kertas ataupun uang digital. Uang kertas sudah lewat lah Pak, ini bakal hilang nih. Nanti uang digital. Sekarang orang takut nggak bawa handphone karena di situ ada ya e-banking. Benar ya? Kita mau masuk tol, duitnya habis, tinggal ditempel doang kan sakti Pak. Nabi Sulaiman aja nggak bisa itu. Aneh serius Pak. Nabi Sulaiman aja nggak bisa itu. Nabi Sulaiman harus baca-baca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian angin datang, setan jin tuh diutus. Kalau kita sekarang pencet-pencet aja nggak perlu pakai bismillah kan, pencet-pencet datang tuh. Motor aja bisa dibeli pakai pencet-pencet Pak sekarang. Antum bisa terbang dengan pencet-pencet itu, smartphone, bener. Jadi semua nabi menginginkan hidup di zaman kita sekarang. Wali-wali terdahulu ingin berjuang lagi Pak. Mungkin mereka pengen main handphone kali. Oh enggak, ini kita candain aja Pak. Wali-wali itu kalau ketemu mereka lebih banyak senyum-senyumnya daripada antum mukanya serius mulu kan. Serius belum tentu juga selamat akhir zaman. Santai aja lah kita. Nah di akhir zaman itu harusnya ngaji santai. Ini nyuruh berhenti kali ya. Ambil. Maka ulama kita mengenai bank itu terpecah dua. Mayoritas mereka tidak mengharapkan bank. Maka bank yang tadinya bersumber dari Yahudi di Jerman, katanya kan begitu, itu diislamisasikan, muncullah bank syariah meskipun belum betul-betul syar'i. Karena banyak orang syar'i itu bagi dia kalau menguntungkan, kalau nggak menguntungkan nggak disebut syar'i. Enak amat. Ya, jadi banyak sekarang gerakan atau masyarakat apa istilahnya anti riba, tapi intinya adalah orang patah hati sama bank, yang melarikan diri dari bank, yang gagal, yang mungkin dulu pernah merasa dirugikan oleh ini, gampang dimasukin Pak sistem. Maka kemudian muncul peminjam baru, orang-orang kaya di situ secara manual meminjamkan. Dia kan lupa duit yang dia pinjamkan itu produk bank, benar gak? Dan ada sahabat kita cerita, ini lucu, di satu kota di Jawa Barat, dia pernah menjadi murid salah satu ustadz yang sekarang mengharamkan bank itu secara membabi buta. Tapi pas selesai daurah, selesai training, ke penginapan, keluarganya ditanya sama muridnya ini, udah makan Bu, Mbak? Udah, tadi beli GoFood. Bingung deh lah, katanya haram. Jadi mereka masih pakai rumus tradisional, ada tambahan berarti Ustadz ente nggak ngerti, ente itu jahil. Lah kita boleh berbeda tapi jangan ngomong jahil. Antum berani nggak ngomong Darul Ifta di Mesir itu jahil? Dan ini saya sampaikan secara terus terang. Sekarang yang nyerang mengkritisi itu, lucunya adalah tamatan Al-Azhar Kairo, Mesir. Ini kita sebut aja nih, karena nama-nama kita mulai disebut sama mereka. Tapi saya tahu teman-teman di sana juga beragam ya. Ada yang bilang Ar-Razi jahil, nggak masalah bagi saya. Tapi
Ente nggak mikir guru-guru ente di Al-Azhar, guru-guru ente di Darul Ifta itu menghalalkannya. Kenapa aneh yang diserang? Kenapa nggak serang Masyaikh Al-Azhar? Serang Syekh Ahmad Thayyib, Syekh Ali Jum'ah, ya, Dr. Syauqi, Dr. Amr, ya, banyak di sono, Syekh Usama. Kenapa nggak mereka yang antum kata-katain? Nggak berani, takut kualat. Sama Ar-Razi nggak takut kualat. Jadi kadang-kadang mau ngeritik nggak mikir dulu. Kalau dia ngambil ilmu dari ulama yang ulamanya menghalalkan ini dan merevisi fatwa itu, dia masih pakai fatwa yang jadul. Katanya tamatan Mesir tapi ngajinya ala Saudi. Loh, ente kok berani ngomong begitu? Ya mereka berani ngata-ngatain kita, masa kita nggak berani juga ngata-ngatain balik, Pak? Ya. Kita ini sudah zaman terus terang hari ini. Mereka udah nggak malu untuk ngata-ngatain orang. Ya kita juga nggak takut kok. Insya Allah kita nggak lana khawfu lawmata laim. Selama ada dalilnya, ada ulama bersama kita tetap akan berani insya Allah. Maka mohon maaf Bapak Saudara, Allah, beberapa opini kita boleh berbeda, tapi jangan gunakan kata-kata hujatan. Karena antum sekali menghujat, bisa panjang ceritanya nanti. Bisa-bisa kita meragukan LC-nya ntar, ya. Karena masyayikh mereka menghalalkan, dia kok mengharamkan, ya. Ya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, alhamdulillah, ya. Ada yang ditanya lagi? Ya, fadhal. Jangan-jangan antum ini nih lulusan Ciputat nih. LC. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru pertama kali kesini, Ustadz, dan saya udah tonton. Saya dari Rawamangun tadi jam 4. Masya Allah. Berangkat jam 4 kurang, jadi menarik sekali. Apalagi tasawufnya juga saya ikutin kok. Ini menarik soal bank ya, karena kalau bicara tentang tadi pinjaman ada benefit lebih, karena saya memang punya background kan finance ya. Artinya ada yang namanya proses time value of money gitu. 1 miliar dikeluarkan sekarang mau diambil atau mau 2 miliar 10 tahun lagi gitu kan. Artinya bagaimana pandangan Islam sendiri dalam hal memadukan antara, kan ada istilahnya pertumbuhan ekonomi, ada inflasi, itu kan nilai pasti berubah ya. Nah, pandangan Islam sendiri untuk menjelaskan ke orang-orang yang mengatakan bahwa itu ada tambahan, tapi secara angka memang tambahan, tapi secara daya belinya kan bisa berkurang gitu ya. Nah, dari pandangan Islam sendiri menjelaskan hal seperti ini, apakah sudah mengadopsi dari istilah yang dipakai time value of money plus inflasi, atau mereka mungkin kurang piknik gitu, Pak Ustadz? Ya, demikian. Yang pertama, al-aslu fil muamalat, pada dasarnya muamalat itu al-ibahah, boleh-boleh saja. Dan antum buka semua kitab fikih terdahulu, produk muamalat yang tertulis dalam kitab fikih dan hadis cuma 24 sekitar itu. Belum ada di situ namanya kredit, belum ada namanya saham, belum ada namanya bank, belum ada simpan pinjam ala bank, belum ada. Maka ini adalah bagian dari perkembangan peradaban ekonomi manusia. Karena tidak ada di zaman Nabi, maka hukumnya pun berubah. Bukan berubah, emang belum ada kok. Maka ulama menyebutkan kaidah ini, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka dia tidak haram. Ma'alam yadulla alaihi dalilun syar'i, selama tidak ada dalil syar'i yang mengharamkannya. Itu satu. Yang kedua, muamalat dalam Islam itu terbuka, maftuhah. Apa buktinya? Dinar dirham itu sistem Nabi atau sistem yang sudah ada sebelum Nabi? Ayo. Nabi ketika berdagang ke Syam itu pakai dinar dirham bukan? Berarti sudah ada sebelum Nabi bukan? Jadi jangan salah kira, dinar dirham bukanlah sistem ekonomi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diingat. Dinar dirham adalah sistem ekonomi yang dipakai, alat tukar yang dipakai oleh
Rum dan Persia. Oke. Lalu Nabi adopsi nggak? Dia adopsi, dan ternyata secara inflasi, karena dinar itu emas, dia aman dari inflasi. Bener, inflasinya nggak begitu. Jatuhnya emas, naiknya emas kan kemarin sempat naik ya, waktu kita awal corona sempat naik, tapi turunnya juga pelan banget, pelan, sangat stabil. Harga kambing dulu dengan harga kambing sekarang kalau dijadiin emas sama, berarti dia stabil. Bener nih yang usaha kambing nih, bener bang, bener bang ya, Bang Roy ya, tuh tanya sama dia Pak kalau nggak percaya Pak. Tapi kalau antum menggunakan harga pakai nilai tukar uang, ini sekarang juga udah mulai bingung. Dulu itu nilai tukar uang berdasarkan kas emas satu negara, tapi sekarang begitu gak? Dolar suka-suka dia buat cetak. Kok kita masih begitu aja? Kita berdasarkan simpanan kita, kalau mereka kok enggak. Ada satu negara di Amerika Latin berani nekat, dia cetak lo duit banyak-banyak. Sama yang di Afrika Pak, kita nggak usah sebut nama negaranya, sedih soalnya. Itu untuk beli aqua atau beli coklat aja dia harus bawa duit setebel ini, karena mereka ahli ekonominya koplak-koplak Pak, atau koplak. Dia kira kalau nyetak duit banyak-banyak nggak inflasi, asal aja ya. Jadi ahli ekonominya ngayal kayak anak kecil, kita cetakannya duit banyak-banyak. Itu ngaconya di situ. Duit kita sekarang itu betul-betul ya, kalau bahasa Pak Mirwan tadi apa? Dajjal. Enggak, itu bukan dajjal yang ini Pak ya. Alat tukar ini sekarang betul-betul udah nggak fair. Udah nggak fair. Benar-benar nggak fair. Maka kita nggak bisa menggunakan itu. Hukum yang dijadikan ada pada hukum dinar dirham tidak berlaku pada hukum mata uang zaman now. Nggak bisa. 1 M tahun ini, 10 tahun lagi nilai rumah, ini kita beli rumah berapa kira-kira? Anggaplah 2 M. Kalau diemaskan sama nggak? 10 tahun lagi nilai emasnya segitu, tapi harga duitnya, nilai angkanya naik. Riba nggak? Oh, kita Islami nggak boleh ada riba, jadi beli rumahnya kredit, duitnya harus sama dengan nggak kredit, enak amat. Ya, teman-teman yang melakukan Allah, kredit itu nggak ada transaksinya di bahasa nama Nabi. Ada nggak transaksi itu di zaman Nabi? Nggak ada. Maka hukumnya tidak ada di kitab fikih, baru di kitab fikih kontemporer adanya. Bank tidak ada dalam kitab fikih, maka antum mau cari di kitab mana aja nggak ketemu. Baru belakangan Wabah Zuhaili, Yusuf Al-Qaradawi, ulama itu aja udah berbeda-beda dengan ulama Al-Azhar. Jadi di sana juga udah beda Pak. Antum bilang Saudi mengharamkan bank, ya salam. Saudi itu duit minyaknya taruh di bank Amerika, di bank Swiss. Bunga-bunganya dijadiin bangun sekitar Masjidil Haram Mekah, dijadiin dikirim CSR-nya untuk beasiswa yang tadi mengharamkan bank itu. Nggak percaya cek sendirilah ya. Itu mah cuma batuk-batuknya mereka doang, tai-tainya minyak itu. Nggak nyadar mereka mengharamkan sesuatu yang mereka makan. Ya, yaudah, mutu bi ghaizikum. Itu jangan diterjemahkan secara harfiah ya. Gimana, cukup atau masih ada? Oke, tadi di belakang pertama ya. Ada yang sesuai tema nggak? Sesuai tema Malhamah Al-Kubra. Jangan bahas bank lagi, saya nggak mau tanggapin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ardin bukan?
Ya, Ustaz. Bercadar, Pak. Ya. Zaman now. Ya. Pak Ustadz, pertanyaannya terkait langsung dengan Malhamah Al-Kubra tadi. Iya, bagus. Karena tadi disampaikan bagaimana pemahaman tentang adanya siap berbeda. Pemahaman siap berbeda ini itu sekarang itu apakah menjadi siap berseberangan? Kemudian kalau siap berseberangan, padahal kita berharap Islam itu satu. Oke. Ya. Jadi sistem politik nih Pak Ustadz. Ya. Kalau sistem politik Islam ini terpecah belah, itulah yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Tetapi karena memang Islam itu baik karena adanya perbedaan, itu diartikan menjadi berseberangan, dan itulah asal muasal selalu menjadi perpecahan dan tidak akan pernah terjadi Islam yang satu. Baik. Bagaimana ini Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perpecahan di tengah umat akhir zaman bukanlah keinginan musuh, tapi itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap umat. Tafarraqat ahlul kitab atau tafarraqat al-yahud wan nasara, telah terpecah Yahudi dan Nasrani kepada isnain wa sab'in, 72 firqah. Dan Nabi mengatakan sataftariku, akan terpecah umatku ini menjadi lebih parah dari itu, salas wa sab'in, 73. Di hadis itu Bukhari, hadis Imam Abu Daud dan Tirmizi. Di hadis Imam Muslim, Nabi berdiri berdoa, ya Rabb, jangan hancurkan umatku dengan tenggelam. Amin, kata Jibril. Ya Allah, jangan hancurkan umatku dengan lapar. Amin, kata Jibril. Tapi ketika yang ketiga, Allahumma la tahlik, la taj'al ummati yahlik ba'duhum ba'dha, jangan jadikan umatku saling merusak, membunuh satu sama lain. Jibril diam, karena Jibril membaca takdir untuk akhir zaman. Diam. Nabi mengerti, tapi Nabi tidak diizinkan untuk meminta. Maka Nabi semenjak saat itu tidak pernah lagi berdoa, ya Allah satukan umat. Disitulah Nabi sedih. Sebelum meninggal beliau mengatakan ummati, itu maksudnya Pak. Ketika Nabi mau wafat, Nabi bukan baca kalimat la ilaha illallah, di dalam dirinya sudah la ilaha illallah. Yang dipikirkan Nabi, ketika umatku nanti berpecah, itu gimana nasib la ilaha illallah dalam dirinya. Lisannya bertakbir, tapi kolbunya tidak membesarkan Allah. Ini yang dipikirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini takdir Pak, kita harus jalani. Dan karena dia takdir, ukurannya sudah dari sononya. Kita sudah dari zaman kapan, zaman bahala untuk mengislah. Islah para da'i nggak berhasil. Yang paling susah diislah bukan umat, da'inya, ustadznya. Serius Pak. Masih seger 2018-19, masih seger. Banyak kawan-kawan kita udah nggak mau lagi sholat Jumat di masjid perkantoran. Kenapa? Wah, isinya hujan menghujat Ustaz. Itu kawan-kawan kita udah ngomong gitu, udah capek mereka. Nanti bakal begitu lagi, ya salam. Mungkin lebih parah, ya. Jadi Islam itu emang takdirnya begini Pak. Umat Islam ditakdirkan berpecah sebagaimana umat Yahudi dan Nasrani. Karena umat Islam lebih banyak dari Yahudi dan Nasrani, perpecahannya berlipat-lipat melebihi mereka.
Ini udah rumus. Maka dari awal saya selalu mengkampanyekan, ayo siap berbeda, siap berseberangan. Dulu Sayyidina Ali perang sama Sayyidina Muawiyah, bahkan istri Rasulullah Sayyidatuna Aisyah perang dengan Sayyidina Ali. Dulu ada blok Umar, ada blok Ali, mereka nggak ketemu, Pak. Di mana ada Umar, di situ nggak ada Ali. Sebelum itu sudah ada blok Umar dan Khalid ibnul Walid. Biasa itu, beda itu. Jangan dikira di zaman Nabi nggak ada perselisihan. Ada, cuma karena irigasi air. Mereka perang gitu, bukan perang-perang gimana ya. Jadi Nabi itu menghabiskan perbedaan-perbedaan sukuisme. Kalau sekarang ya ideologi kan. Tapi ideologi sudah nggak laku, Pak, sekarang. Ini saya mau konfirmasi sekalian karena banyak yang nuduh saya komunis juga. Ya salam, Ar-Razi komunis dari mana ceritanya tuh? Ya, antum kurang waras namanya itu. Saya itu nggak percaya pergerakan komunis itu bisa bangkit. Itu keyakinan saya. Kenapa? Karena sudah di-cut oleh TAP MPR dan undang-undang. Cuma pemikirannya mungkin masih ada. Kita saksi, Pak, dulu 2013 anak-anak mahasiswa beberapa kampus nonton film-film dokumenter PKI, versi PKI buat. Jadi kalau kita buat PKI bunuhin jenderal, mereka buat sebaliknya. Dokumenternya PKI disiksa oleh pemuda-pemuda apa dulu, Pancasila apa namanya dulu ya, Garuda apa gitu, dan sama-sama sadisnya. Dan saya tahu, Pak, orang-orang yang teracuni itu, saya tahu orang-orangnya. Cuma data ini kan tiba-tiba hilang. Sahabat kita salah satunya yang masuk penjara karena ada satu data dia bener, tapi data dia itu basi. Data dia bener tapi dibasikan. Nah, itu mungkin bahasanya. Maka masuk penjara kan sahabat kita itu. Kalau antum meributkan PKI itu ada muncul ngumpul dikit bisa di-cut karena undang-undangnya sudah ada. Kalau kelompok Khawarij yang aliran S itu sama W itu, Pak, yang tadi antum bilang tuh Pak Mirwan, belum ada undang-undangnya. Padahal BNPT itu sudah merekap teroris-teroris itu alirannya itu, Pak. Belum ada undang-undangnya. Kenapa kita nggak fokus di bidang ini, malah sibuk di bidang itu? Maksud saya, paham? Saya ngomong di sini juga, Pak, makanya saya klarifikasi di sini, ya. Di belakang backgroundnya begitu kan, ya. Antum jangan salah paham. Dulu ulama-ulama kita Ahlus Sunnah baik di Sumatera, di Jawa, digorok sama PKI. Siapa yang berjuang saat itu? Ulama kita yang aswaja. Belum ada kelompok-kelompok sekarang yang katanya anti PKI itu. Kita sudah anti dari dulu. Saya baru dari Abah Jejen, Pak, Sukabumi. Itu ayahanda beliau, kakek beliau digorok sama PKI. Beliau digorok, punya ilmu debus, zikir la ilaha illallahnya mendarah daging. Digorok-gorok gak bisa, Pak. Itu Abah Jejen tuh. Itu yang saya dengar, Pak, wallahu alam sahih apa enggak ya. Bingung juga PKI-nya tuh. PKI kan gak jelas Tuhannya siapa kan. Kok ada orang gak kuat ini. Itu kampung PKI tadinya itu. Kampung Merah itu tadinya. Madiun, Bapak tahu Madiun? Tomboro tahu. Di situ ada dulu guru Al-Fatah dari Sunda datang ke sana ngajar, lalu kemudian jadi pesantren Tomboro, maka disebut Al-Fatah, ya. Ya, tapi tarekatnya bukan tarekatnya Syekh Al-Fatah Idrisiyah, tarekatnya sekarang Naqsyabandiyah, menjadi pusat JT. Itu dulu juga merah, Pak. Dan mereka itu aswaja Ahlus Sunnah, korban dulu itu. Saya ini mantunya orang Tuban, ya. Itu dulu kiai-kiai sono curhat,
kami ini dulu, kiai-kiai kami ini digorok oleh mereka. Sekarang mohon maaf, saya bukan orang NU Pak, tapi ketika antum tuduh orang NU PKI, antum salah alamat. Orang NU itu kiai-kiainya dulu adalah korbannya PKI. Di mana kita saat itu? Walaupun saya bukan orang struktural Pak ya. Terus Ar-Razi NU apa? Saya aswaja aja Pak. Ahlus sunnah wal, antum silakan mau bilang apa ya, saya ahlus sunnah aja. Karena sekarang NU juga bingung kita ya, ada NU SAS katanya, ada NU garis lurus, kan bingung kita Pak. Ya benar nggak? Waktu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ada, Syekh Ahmad Dahlan ada, kan nggak ada garis-garis begitu, nggak ada sebutan sas-sas begitu kan nggak ada. Saya yang itu aja Pak, yang ikutnya Hadratus Syekh itu, yang beliau mengatakan Ahlus Sunnah itu berakidah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab yang 4 atau Syafi'i salah satunya, dan bertasawuf. Saya aswajanya itu. Guru saya Allah yarham Syekh Ali Mustafa Ya'qub, beliau pernah jadi ketua syura NU, tapi di akhir hayatnya oleh yang sekarang ditendang. Beliau pun juga sudah nggak mau lagi, dan beliau fokus jadi muallim. Maka yang saya ambil dari ulama-ulama Ahlus Sunnah Nahdiyin adalah ilmu ta'limnya ya, karena itu yang mahal dari mereka, dan yang tidak ada di sebagian kiai ada di kiai saya, ilmu berani Pak. Bener gak? Antum masih ingat memori Kiai Ali Mustafa Ya'qub? Itu orang berani. Di saat orang-orang ngomong A, beliau ngomong B, nggak ada rasa takut. Nah berani yang itu tuh turun sama kita Pak dikit, makanya agak sedikit berani Pak. Alhamdulillah ya. Jadi Pak Hardin, kita cukup menjaga persaudaraan dalam perbedaan, tidak usah mempersatukan. Jadi dalam Al-Quran kalimatnya fa'aslihu, islahlah, bukan satukan. Islah itu artinya mencari kemaslahatan, mencari titik temu, titik persamaan meskipun kita berbeda. Saya baru waktu yang lalu dipertemukan dengan Kiai Idrus ya, NUGL ya, sama Syekh Abdul Somad. Saya manggil beliau Syekh karena Habib Lutfi memberi gelar beliau Syekh, karena kalau dipanggil Ustadz kayaknya terlalu rendah ya. Saya lebih senang manggil beliau Syekh ya. Bukan berarti saya NUGL juga Pak ya. Bukan berarti jalur pergerakan saya sama juga dengan Syekh Abdul Somad. Kami siap berbeda, tapi dalam usul, dalam pokok Ahlus Sunnah kami sama. Bapak siap berbeda, ustadznya siap beda. Bapak siap nggak siap beda? Ustadznya udah siap beda, antum nggak siap beda, terus ustadznya siapa? Lo ustadz, politik kan bagian dari agama. Iya, prinsip berpolitik, tapi furu politik tidak masuk bagian dari rukun beragama ya. Maka kalau nanti ada perbedaan lagi mengenai siapa presiden masa depan, tolong jangan kaget, biasa aja, tapi nanti jangan tanya ke aneh ya, insya Allah nggak akan dijawab. Saya nggak sibuk memikirkan siapa presiden masa depan Pak. Yang saya sibukkan bagaimana nasib umat masa depan. Siapkah kita menjadi pengikut Al-Mahdi, atau kita malah membiarkan diri kita menjadi pengikut Dajjal? Demikian kira-kira, sudah mau 6:30 ya. Semoga majelis ini diberkahi Allah. Semoga ini simbol kita mau islah. Saya yakin di antara antum ada yang nggak sepakat dengan saya masalah A, B, C, D, tapi mau duduk bersama. Ini yang kita mau. Semoga nanti majlis ini menjadi majlis, menjadi masjid, simbol pertemuan para dai. Di Pekanbaru, sahabat-sahabat kita sudah buat pertemuan dai setiap malam Jumat, kajian Sahih Bukhari. Dulu saya sudah sampaikan Pak, mungkin nggak bisa setiap malam, setiap minggu, sekali sebulan aja
ada beberapa ustadz berdiri di depan yang semanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkaji kitab. Kalau di sana sudah ada Bukhari, mungkin di sini Muslim kali Pak, ya, atau kitab apa gitu. Kalau bisa tiap bulan lebih indah, tiap minggu lebih indah. Anak-anak muda punya pergerakan Islam, tapi anak muda kan galau, ya, belum tentu, belum tahu arahnya kemana. Harus didampingi oleh ustadz-ustadz yang tidak galau. Jangan nanti ustadznya galau juga Pak, repot kita. Manhajnya nggak boleh manhaj al-galawi, manhajnya harus manhaj yang wadih, manhaj yang terang benderang, yang Nabi katakan, aku tinggalkan kamu malamnya seperti siangnya. Ya, semoga nanti dilanjutkan ini obrolan kita. Nanti bakal ramai Pak, insya Allah. Kajian-kajian Ahlus Sunnah itu dirindukan. Kita buat kajian gak jauh dari sini, kajian Al-Hikam itu sudah ramai sekali. Sampai saya mikir, ini gimana caranya biar orang tetap jaga jarak. Ya, masih bisa dikendalikan sampai sekarang. Tapi nggak tahu sampai kapan nanti. Bisa-bisa nanti dipindah ke sini Pak, kajian Al-Hikamnya. Siap nggak Pak tuh? Tapi ngajinya jam 12 malam. Ini jumlah antum nggak seberapa. Jumlah mereka 3 kali lipatnya antum sekarang ngaji hikam, setiap jam setengah 12 sampai jam 3 dari mana-mana Pak. Begitu orang merindukan sekarang kajian-kajian kitab turas. Dan saya terima kasih kepada pengurus dengan segala macam cobaan-cobaan buat antum sudah memfasilitasi para ustadz ngaji kitab. Jadi kalau bisa tidak ada ustadz di sini kecuali ngajinya ngaji kitab, biar nanti terasa rasa pesantren walaupun nggak pernah nyantri, ya. Insya Allah semoga kita diberkahi Allah. Allahumma aslihna, Allahumma aslih umat Muhammad. Ya Allah, kami ini umat Nabi Engkau, kekasih Engkau Muhammad. Aslihna, islahkanlah kami, islahkan, perbaikilah antara kami, antara qalbu kami. Alif baina ulama'ina, alif baina qulubil mu'minin. Ya Allah, qalbu kami ini berpecah belah, maka damaikanlah ya Allah. Qalbu kami ini galau dan risau ya Allah, maka tenangkanlah dengan nur kalimahmu, nur zikirmu. Ya Allah, kami ingin menjadi kekasihmu. Faja'alna min awliyaik, maka angkatlah kami, jadikanlah kami orang-orang yang termasuk wali-walimu, kekasih-kekasihmu. Ya Rabb, jika Engkau panjangkan umur kami, maka takdirkan kami ya Allah yang bersama di barisan Al-Imam Al-Mahdi. Jika tidak ya Allah, maka jangan Engkau panjangkan hidup kami, jadikan kami mati syahid dalam perjuangan. Jangan jadikan kami yang tertipu oleh imam palsu, Dajjal laknatullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.